A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahu ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya batin ya latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pembukaannya kita niatkan ya Bu ya, ya Allah ya Fatah, ya Allah mohon dibukakan, ya Alim, ilmu yang Allah punya ya Bu ya di sisi Allah untuk kita semua di sini. Dibukakan ilmunya, diberikan ilmunya, dimudahkan untuk kita semua di sini dalam menyerap apa-apa yang disampaikan Ibu ya. Ada di ya Latif. Semoga kita semua dilembutkan senantiasa hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mudah memahami apa-apa yang menjadi kehendak dan inginnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya Bu ya? Ya. Salawat dulu seperti biasa nggih? Ya. Senyum dulu Bu, biar nggak tegang. Saya yang tegang nih. Salawat bil barokah sekali lagi. Tinggalin dulu yang lain-lainnya. Hadirkan seluruh zahir batin. Seminggu sekali ya Bu. Ya. Fokuskan semuanya. Niatkan menyerap sifat sikap baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, di mana beliau memiliki sifat banyak ya Bu ya, sidik, fatona, tablik, amanah. Mudah-mudahan kita semua dikehendaki oleh Allah untuk mengikuti jejak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wasilah para kekasih-kekasih Allah. Khususnya di sini ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Bu ya. Ya, ibu-ibu di sini kalau mau berdoa harus paham juga dan tahu juga caranya untuk sampaikan udah dikasih tahu ya Bu. Ya, kalau dari saya pribadi nanti urutannya pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Soleh, kemudian Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah, kemudian Syekh Sa'adi Al-Batawi, Ustadz Oman Suryaman, baru kemudian ke saya gitu ya Bu ya. Ya, nanti ibu-ibu kalau mau berdoa melalui beliau boleh lewat saya dulu, baru ke atas ya Bu ya. Iya, jadi kayak mengantarkan lah gitu. Karena sekali lagi niatnya apapun lillahi ta'ala, tapi kita juga harus punya guru ya Bu ya, ya punya jalur ya Bu ya, ya jadi nggak sembarangan asal doa, asal ucap yang nggak tahu kemana nantinya gitu. Mudah-mudahan itu nanti seperti layaknya tali saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita punya hajat apa atau mungkin khususnya di sini tentang tauhid ya, sebenarnya kalau zikir atau apapun itu lillah aja ya Bu ya. Ya, tapi nanti ada berkahnya, fadilahnya insya Allah melalui wasilah beliau-beliau semua gitu. Kemudian mari sama-sama kita bersalawat bil barokah. Siap Ibu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Bil barakah wal karamah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah bil barakah wal karamah
Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman, jangan tergelincir lewat manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Sekali lagi nggih. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad sudah akhir, jaga iman, jangan tergelincir lewat manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semua. Senyumnya mana Bu? Hari ini awalun kita langsung ke pembahasan ya Bu ya, karena lumayan banyak pembahasannya. Setelah dibuka, minta petunjuk, dikasihlah Quran surah Al-A'la juz 30. Ternyata setelah dibaca, diperhatikan, dipahami, wah ini kesimpulan dari apa-apa yang sudah kita kaji ya Bu ya. Iya, insya Allah begitu. Kemudian nanti mudah-mudahan waktunya cukup, baru kita sholawat dan zikir setelah pengisian ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atidh dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tadhakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhufi al-ula
alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bu, tangan saya masih gemeteran Bu. Mohon maaf ya Bu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, aduh saya juga deg-degan soalnya basicnya saya juga bukan ini ya Bu ya, jadi saya nggak bisa suara saya juga nggak bagus lah, tapi alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Sekali lagi ambil yang positifnya ya Bu ya, tinggalkan yang negatifnya. Saya pribadi juga masih harus wajib banyak belajar. Mohon doanya dari ibu-ibu semua di sini, insya Allah berkah manfaat ya Bu ya, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke. Dalam surah Al-A'la, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ayat pertama, sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Allah adalah zat yang Maha Suci. Jadi di sini Allah tuh pengen bahwa kita sebagai manusia ciptaannya menempatkan posisi dan kedudukan Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tinggi ya Bu ya, dari apapun gitu. Ini ayat tauhid ya, luar biasa sekali gitu. Kita udah pelajari kemarin-kemarin bahwa berkali-kali, seringkali diulang bahwa Tuhan itu ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah menginginkan kita manusia khususnya untuk menempatkan posisi dan kedudukannya itu tertinggi di atas segalanya atau di atas apapun itu ya Bu ya. Iya. Jadi yang pertama wajib kita ingat, yang pertama wajib kita ketahui, yang pertama wajib kita dekati adalah Tuhan kita yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama-namanya banyak di sini. Mensucikan nama Tuhanmu sudah berulang-ulang juga. Ibu bisa pakai nama apapun itu ya Bu ya, di Asmaul Husna banyak. Terus untuk dekat kepada Allah, mengenal Allah, kita juga harus senantiasa berzikir, menyebut namanya supaya Allah juga ingat sama kita ya Bu ya. Ya, jadi ibu-ibu bisa pakai yang mana saja itu boleh. Yang penting intinya adalah mengingat senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Jadi kalau diwakilkan tuh kayak gini, Allah loh yang ciptain kita gitu dan menyempurnakan penciptaannya. Contohnya gini, manusia kalau misalnya diciptakan hanya manusia aja, misalnya gitu ya Bu ya, tidak disempurnakan zahirnya misalnya dengan alam semesta ini gitu, hewan, tumbuhan, kira-kira kita bisa hidup gak ya gitu ya Bu ya. Kalau cuma manusia aja gitu, kita makan hewani dan nabati ya Bu ya. Iya. Terus kita tinggal, kita butuh rumah, bahannya juga dari alam ya Bu ya, dari tanah, dari hasil alam, kebun dan sebagainya. Jadi untuk zahirnya disempurnakannya apa? Dalam arti Tuhan itu ketika menciptakan manusia, semua perintilannya lah, kelengkapannya sudah diciptakan. Makanya alhamdulillah kita bersyukur Allah mentajalikan sifat-sifatnya pada tubuh manusia. Dan alam semesta ini diciptakan untuk siapa Ibu? Untuk kita sebagai manusia. Makanya ketika kita mengetahui bahwa misalnya orang itu misalnya Bu ya, sifatnya Rahman ya gitu, Rahim maksudnya saling menyayangi, berarti dia menyerap sifatnya Tuhan kita sebagai yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu ya. Orang itu sabar ya gitu ya Bu ya. Itu ada di manusia. Coba kalau misalnya kita beralih ke hewan. Ibu pernah lihat ada hewan sabar nggak Bu? Bingung ya? Nggak ada ya? Iya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentajalikan semua sifat-sifatnya itu cuma bisa ke dirinya manusia gitu. Makanya kenapa kita dibilang makhluk yang sempurna gitu ya Bu ya, karena semuanya ada di diri manusia. Ketika kita melihat ke tumbuhan atau ke hewan, bisa nggak kita nyatakan bahwa hewan itu sifatnya begini. Kayaknya nggak itu ya Bu ya, nggak sempurna ya, karena kita manusia diciptakan disempurnakan dengan akal, pikiran, juga hati ya Bu ya, juga rasa. Kenapa kita bisa merasakan, kenapa kita bisa
mengaplikasikan gitu sifat-sifat yang tertuang di sini gitu. Walaupun semuanya itu juga pasti butuh proses dan perantara. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu ada prosesnya ya Bu ya. Alam semesta raya ini juga diciptakan lama gitu, miliaran tahun mungkin. Tapi dari waktu tersebut dilapisilah lagi atau disempurnakan lagi dengan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya begini, dalam tubuh kita manusia itu ada yang namanya ruh jasmani yang menempati badan tubuh kita ini. Kemudian di atas itu lagi ada yang namanya ruh ruhani, ruhaninya ibu, batiniahnya ibu. Kemudian ada lagi ruh sultani dan ada yang namanya ruh qudsi. Ruh qudsi itu sifatnya langsung ya Bu ya, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya itu suci. Ketika itu langsung diturunkan ke bumi itu nggak bisa Bu, semua alam semesta raya ini pasti hancur, nggak kuat menampung kesuciannya gitu, nggak kuat menampung hal-hal keindahan atau keluar biasaannya yang langsung gitu dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah biiznillah waridullah, itu ruh qudsiyahnya gitu ya Bu ya. Jadi dilapisilah lagi dengan ruh sultani, dilapisi lagi dengan ruh ruhani, dan kemudian turun ke dalam jasad kita dilapisi dengan ruh jasadi. Itulah kenapa orang-orang yang sudah bangun ruh rohaninya, kemudian itu kalau misalnya gini, kan ibu-ibu di sini udah dikasih tahu ya, yang pertama awalum pasti dari pertaubatan ya Bu ya, kemudian dari zikrullah. Itu nanti insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi, kapan waktunya wallahu alam saya nggak tahu. Nanti ruhnya ibu gitu ya, lama-lama itu paham sendiri gitu, bisa mengikuti jalannya, insya Allah dituntun gitu, insya Allah dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ayat yang ketiga, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Kita sudah mempelajari bahwa siapapun manusia Bu yang diturunkan ke muka bumi ini pasti punya tujuan ya Bu ya, pasti ada alasannya nih, kenapa Allah menciptakan saya misalnya, kenapa menciptakan ibu-ibu semua di sini gitu ya Bu ya. Kalau nggak ada ibu, yang nggak ada anaknya ibu gitu ya Bu ya. Misalnya anaknya ibu nanti jadi presiden misalnya gitu. Nah kalau ibunya nggak ada ya presidennya nanti nggak ada gitu ya Bu ya. Jadi semuanya saling berkesinambungan gitu, saling berhubungan. Kemudian kadarnya masing-masing dalam arti kita sudah mengetahui bahwa seperti misalnya kayak jodoh, kematian, itu kan sudah ditentukan ya Bu ya. Iya, tapi memang ada yang wajib diusahakan, ada juga yang memang sifatnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini kita sering banget belajar tentang arti kesatuan dan persatuan untuk meminimalisir kalau misalnya perbedaan itu kan mengakibatkan permusuhan gitu ya Bu ya. Ya, jadi supaya kita paham bahwa Allah itu menciptakan kita manusia beragam macamnya, berbeda-beda supaya untuk saling mengenal. Jadi ketika kita melihat teman kita seperti ini, keluarga kita seperti ini, keluarga lain seperti itu, seperti pokoknya macam-macam gitu ya Bu ya, karakternya, backgroundnya, pembawaannya dan segala macamnya, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia, kita nggak ngerti apa-apa ya Bu ya. Iya. Bahkan di dalam diri kita sendiri aja, ibu-ibu di sini semua punya yang namanya jantung ya Bu. Ya, pernah nggak lihat jantungnya ibu langsung? Pernah nggak? Nggak pernah kan Bu? Iya, kita aja yang ngerasa punya jantung nih di dalam diri. Nggak pernah kan Bu lihat duk gimana? Serem ya Bu ya? Iya. Itu contoh kecilnya gitu ya. Jadi iya ya, kita aja manusia, saya pribadi gitu, kita sendiri, kita ngaku punya jantung, punya lambung, punya semua segala macam. Tapi apa kita pernah bisa megang itu semua gitu? Nggak bisa kan? Ada di dalam ya? Iya. Kemudian
kita punya anak gitu ya Bu, punya suami, punya ini. Misalnya kalau ada yang ngeluh, kok gini amat sih suami saya, misal gitu ya Bu ya, kok gini amat sih anak saya. Belum tentu Bu, kalau suaminya ibu itu misalnya minta ganti terus diganti lebih baik dari yang sekarang, belum tentu ya Bu ya. Iya, sebab semuanya itu memang sudah ditakar oleh Allah gitu loh. Kamu tuh cocoknya sama ini loh, makanya jadi sama ini gitu. Belum tentu sama yang lain lebih baik. Kenapa? Allah tuh tahu, karena Allah yang ciptain kita. Kita kan nggak tahu apa-apa ya Bu ya. Iya. Kira-kira begini, ibu bikin cucur. Ibu tahu dong semua bahannya ya Bu ya. Dari mulai tepungnya, terigunya, cara gorengnya juga beda kan Bu? Ya. Kemudian bentuknya kayak gitu. Ini enaknya dimakannya kapan ya? Gitu. Kapan Bu? Pagi ya? Sambil ngopi ya Bu ya? Iya. Terus apa lagi Bu? Kalau udah dingin nggak enak ya Bu ya? Iya, kira-kira begitulah. Oh, tapi ini bukan dalam arti ibu disamain sama cucur, enggak ya Bu ya? Maaf ya Bu ya, ini analogi. Jadi kalau kita belajar kayak gini tuh yang dimaksimalkan akal gitu, baru nanti masuk ke hati. Oh gitu ya, aku punya misalnya orang tua kayak gini, kemudian anakku kayak gini. Kalau misalnya anak orang tua aku beda lagi, mungkin aku nggak jadi seperti ini gitu loh. Jadi semuanya itu pembelajaran untuk kita. Sebenarnya kita tuh mau sadar gak sih gitu, mau inget gak sih gitu, bahwa Allah ciptakan segala sesuatunya ini penuh dengan pembelajaran yang berarti ya Bu ya. Kenapa Rasul itu nyuruh kita belajar sampai akhir hayat? Yaitu nggak ada berhenti-berhentinya Bu. Kalau udah tahu nanti ada lagi yang baru gitu ya Bu ya. Dengerin pengajian nih, besok datang lagi ada lagi yang baru, dapat lagi, makin banyak ya Bu ya. Iya, tapi jangan pusing, diamalinnya dikit-dikit, pelan-pelan, sesuai dengan kesanggupan dan hati nurani ibu masing-masing gitu. Di sini juga pentingnya di sini dan memberi petunjuk. Jadi contoh gini, Allah itu senantiasa memberi petunjuk kepada makhluknya atau hambanya, tapi kadang kitanya aja nih yang kurang peka gitu. Misalnya gini ya Bu, saya kan manusia, saya juga pernah Bu mikir misalnya lagi seuzon gitu, tapi nauzubillah jangan saya lagi mikirin orang, kok dia gini banget sih, gini gitu lah. Ibu nggak perlu tahu gimana ya, saya lagi mikir, terus kok gini banget sih nih orang, gini, udah diem, tiba-tiba mungkin saya lagi jalan megang buku terus kejedot Bu. Itu jarak berapa lama misalnya gitu kan, terus saya mikir ya Allah dosa apa ini gitu. Soalnya apa-apa yang terjadi pada diri manusia itu akibat dari kesalahan dan perbuatannya sendiri. Balik lagi ke Al-Quran. Jadi saat itu saya langsung mikir, aduh kayaknya saya buat dosa nih di kepala, pas banget lagi di kepala. Pas abis inget, oh iya ya, saya abis mikirin orang gitu ya. Ternyata kita tuh nggak boleh ya, kayak misalnya, jadi nggak diucapkan aja gitu ya Bu ya, nggak diungkapkan aja ibaratnya. Allah tuh tahu gitu. Gimana kalau kita koar-koar gitu ya Bu ya? Iya, jadi saya serem juga gitu. Waduh, kayak gini aja bikin begini kejedot ya. Gimana kalau yang lainnya gitu? Nauzubillahi min dzalik. Tapi dari situ kita belajar pelan-pelan. Yang nggak semuanya sih kayak gitu. Mudah-mudahan Ibu jangan ya. Iya. Soalnya sakit juga Bu. Jadi pelan-pelan yang kita ambil pelajarannya apa? Oh iya ya, aku nggak boleh nih kayak gini nih. Jadi Allah tuh kayak pengen bilang, Lin, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Yang tahu makhluknya aku ya cuma aku gitu katanya. Yang tahu baik buruknya itu orang cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mikir kayak gitu karena kamu cuma lihat dari depannya gitu ya Bu ya. Tapi dalamnya, hatinya, apa yang dia perbuat selama ini, kamu kan nggak tahu. Aduh, saya langsung kayak malu Bu. Aduh, iya ya, astagfirullahalazim. Jadi dari situ kita ambil pelajaran bahwa oh iya ya. Jadi kalau ada orang misalnya mungkin melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan hati kita gitu ya Bu ya, tidak sesuai dengan pikiran kita. Pertama, mungkin dia belum tahu. Yang kedua, mungkin kita yang belum tahu ya Bu ya, atau yang belum paham. Dan yang ketiga, Allah tuh lagi nguji kita. Kira-kira gimana nih respon kamu terhadap ciptaanku gitu. Wallahu a'lamu bishawab. Bisa diterima ya Bu ya? Ya. Kemudian ayat selanjutnya ini lumayan panjang ya. Dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
Ini jika dihubungkan dengan kehidupan manusia, rumput awal mulanya tumbuh hijau ya Bu ya, seger gitu ya. Kemudian lama-lama kalau kita perhatikan nggak kita potong atau rawat lah, pasti kan layu ya Bu ya. Ya, hitam, kemudian kering. Sama, itu seperti siklus. Layaknya kita manusia ketika kita lahir ke dunia, kita bayi yang awalnya nggak tahu apa-apa ya Bu ya, belajar jalan, belajar lari, terus habis itu jadilah balita, kemudian remaja, kemudian dewasa, balik lagi ke tua gitu ya, ibaratnya kering ke hitam-hitaman, yang ibaratnya layu nggak bisa apa-apa. Kalau misalnya saya pribadi aja baru umur segini, maksudnya kulitnya juga udah pada kering gitu ya Bu ya, itu jadi kayak misalnya mau dikasih tahu bahwa semua makhluk hidup di muka bumi ini itu nggak ada yang kekal gitu, itu tidak ada yang abadi. Kenapa kalian semua harus mengingatku gitu? Kenapa kalian semua harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yang paling kekal, yang tidak pernah mati, yang tidak akan hilang itu hanya Tuhan kita yang Maha Suci gitu ya Bu ya. Makanya kita diingatkan bahwa oh kita nggak abadi di sini ya, kita harus terus ingat dekat gimana caranya biar kenal supaya kita aman ya Bu ya sama Sang Pencipta, supaya nanti terserah Allah lah kita mau ditaruh di mana gitu ya Bu ya. Yang penting Allah itu lebih tahu apa-apa yang terbaik bagi hambanya, bagi kita semua. Paham ya Bu ya maksud ya? Ya. Kemudian lanjut nomor 5 sudah 6, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Begini, kalau misalnya kenapa pas waktu mendekati misalnya kiamat Al-Quran kan itu nggak ada ya Bu ya? Iya, kalau sekarang kan alhamdulillah masih ada ya Bu ya, tersebar di mana-mana ya Bu ya, kemudian diperdengarkan oleh siapa saja ya Bu ya. Iya, jadi kalau Ibu kemana-kemana, misalnya ke pengajian ini, ya yang disampaikan Al-Quran gitu ya Bu. Ke pengajian yang manapun adanya isinya Al-Quran. Jadi itu tuh cara Gusti Allah untuk mengingatkan kepada kita semua manusia, menyampaikan isi-isi dalam Al-Quran, dan pasti juga ada hamba-hambanya yang disuruh untuk menyampaikan. Intinya apa sih yang di dalam Al-Quran ini? Satu, peringatan ya Bu ya, terutama peringatan tentang sejatinya kita manusia di sini di dunia ini mau apa sih gitu. Ujungnya pasti balik lagi gitu ya Bu ya, pulang lagi. Peringatan di sini juga, kemudian ada yang namanya kabar gembira. Juga sudah disampaikan ya Bu ya, keadaan dan kondisi nanti di alam sana. Yang senang-senangnya itu apa? Kemudian apalagi Bu yang disampaikan? Juga balasan-balasan dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maksudnya balasan-balasan dalam arti ketika di sini disampaikan misalnya keadaan seseorang di alam kubur, Ibu kan bisa ngambil pelajaran Bu ya. Ya, kalau yang buruknya seperti apa, yang baiknya seperti apa. Saya nggak minta dipercaya ya Bu ya. Saya juga nggak minta Ibu ngikutin gitu atau apapun. Saya cuma minta di sini kita semua mengambil pelajaran dari apa-apa yang disampaikan. Karena sekali lagi saya juga nggak bisa apa-apa Bu gitu. Saya cuma ngejalanin apa yang memang mungkin seharusnya dijalankan dan disampaikan supaya di sini kita semua paham gitu, kita semua tahu bahwa oh kalau jadi manusia tuh kita harusnya begini ya gitu, intinya hidup apa ini ya gitu ya Bu ya. Ya, kemudian selanjutnya kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi semua terserah Allah, Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Nah, di sini kita memahami pentingnya penerimaan terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerimaan tuh yang tadi ya Bu ya, yang tadi saya contohkan, yang tentang apa-apa yang kita dapatkan. Jadi kalau kita melihat orang lain gitu ya, belum tentu apa yang kita lihat enak mereka merasakan enak. Gini, contohnya gini.
Kalau misalnya banyak klien gitu datang ke rumah saya gitu ya, kadang saya juga bingung, ini orang perasaan hidupnya udah enak gitu ya Bu ya, punya rumah, punya mobil, punya semualah, apa sih yang nggak dia punya gitu. Ternyata di balik semua itu, setiap manusia siapapun itu pasti ada ujiannya. Ujiannya apa? Ternyata diuji sakit yang luar biasa, susah Bu obatnya. Sakit yang wallahu a'lamu bishawab. Sekali lagi ambil pelajarannya. Misalnya kalau ini tidak menggurui ya Bu ya, atau tidak membandingkan atau tidak apa-apa, ini kita ambil pelajarannya aja. Oh, jadi kalau orang yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mungkin lebih harus banyak belajar lagi lah bagaimana cara mengolahnya gitu, supaya akhir kehidupannya lebih baik gitu, lebih bagus. Yang saya diperlihatkan adalah kebanyakan itu diuji dengan sakit-sakit keras gitu ya Bu ya, sakit-sakit yang luar biasa gitu, sampai mungkin dia sendiri ngerasa nggak tahu lagi harus gimana, sampai kecewa, putus asa gitu ya Bu ya. Apalagi kalau udah yang namanya mungkin cuci darah gitu ya Bu ya, pasang ring ini, pasang apa, pasang segala macam, jadi ibaratnya udah pasrah ya Bu ya, tinggal menunggu waktu gitu. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, ketika kita misalnya diibaratkan ada satu orang lagi yang dari keluarga sederhana gitu ya Bu ya, atau kurang mampu. Ujiannya apa? Mungkin ujiannya harta gitu ya Bu ya, ujiannya kemiskinan. Tapi keadaannya gimana? Sehat walafiat. Di situ insya Allah maha adilnya Allah gitu. Tapi ketika Allah menitipkan rezeki gitu ya Bu ya kepada siapapun itu, di sini kita sudah bahas tentang pentingnya sedekah dan fadilahnya apa saja. Monggo dilaksanakan ya Bu ya. Iya, kuncinya insya Allah orang-orang kaya gitu ya Bu ya, yang dia dekat dengan Tuhannya, yang dia kenal sama Tuhannya, pasti dermawan kayak gitu. Tapi kita juga tidak bisa menilai hanya dari luarnya aja, dalamnya mereka berbuat apa kita nggak pernah tahu ya Bu ya. Dan kita ketika diuji susah, ingat bahwa segala sesuatunya itu adalah ujian. Saya juga ujian buat ibu gitu ya Bu ya, ibu juga ujian buat saya. Orang tua ujian anaknya, anaknya ujian orang tuanya. Begitu juga dengan kebahagiaan, kesenangan, kesengsaraan, semua yang terhampar ini ya ujian. Bagaimana kita menghadapi ujian tersebut supaya kita bisa naik level lagi ya Bu. Yang penting apapun yang terjadi, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, ingat Rasul. Ingat bagaimana Rasulullah diuji. Jangan mengaku beriman kalau kita belum diuji. Dan ujian tiap-tiap manusia juga tergantung makomatnya masing-masing, gitu ya Bu ya. Kalau ibu pengen dekat kepada Allah gitu, dekat banget sampai yang nggak ada hijab mungkin apa, ya harus siap diuji. Tapi kalau mau biasa-biasa aja ya nggak apa-apa gitu, ya Bu ya. Ya semua memang sudah ada takarannya masing-masing, tapi sekali lagi setiap manusia diciptakan itu pasti ada tujuannya juga. Dan tujuannya salah satunya, kalau guru saya bilang itu juga menyampaikan misi-misi kelangitan. Maksudnya misi kelangitan adalah ya contohnya tadi seperti memberitahu kehidupan setelah kematian, oh seperti ini, supaya berkah juga ya Bu ya, manfaat juga, nggak hanya untuk diri kita pribadi, terutama untuk leluhur kita ya Bu ya, supaya keadaannya lebih apa Bu? Lebih enak lagi, lebih senang lagi, lebih dikasih lagi berkali-kali lipat. Jadi mereka itu kalau misalnya itu pokoknya pesannya ya Bu ya, pesannya tolong dijaga kesatuan, persatuan, keutuhan keluarga dulu intinya. Kemudian kita di sini semua masyarakat ya Bu ya. Ya, kemudian keutuhan bangsa dan negara, apapun agamanya gitu, sukunya, ras dan sebagainya. Indonesia ini diniatkan menjadi negara yang bersatu dalam perbedaan ya Bu ya. Ya itu mohon dijalankan, karena sekali lagi kalau leluhur-leluhur kita di sana pengennya itu kita melanjutkan perjuangannya itu cuma suruh ngejaga gitu, supaya kan kalian udah nggak ngerasain ibaratnya apa yang mereka rasakan dahulu gitu. Sekarang tinggal tolong dijaga keutuhannya gitu ya Bu ya.
Lanjut ke ayat 8 dan 9. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ketika kita memberikan peringatan, insya Allah biiznillah peringatan itu bermanfaat, dan ketika kita lakukan atau jalankan, Allah akan memudahkan jalan untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Misalnya peringatan, di sini dalam arti bukan cuma saya yang ngingetin ibu-ibu ya Bu ya. Ya, tapi semuanya di sini kita saling mengingatkan. Kan baiknya saling mengingatkan supaya kita ya senangnya bareng-bareng gitu ya Bu ya. Ya, terus contohnya diingatkan itu tadi mungkin kalau belum ada yang tahu, oh leluhur kita di sana bisa lihat ya gimana caranya ini dengan menghadiahkan gitu ya Bu ya, supaya sampai gitu, supaya keadaannya lebih baik. Terus kalau yang non agama caranya seperti ini ya, kurang lebih kan sudah dijelaskan. Jadi insya Allah manfaatnya ngalir juga ke pendahulu ya Bu ya, dan boleh diajarkan lagi silakan ke anak cucu keturunan supaya tetap dijaga sama Allah sampai akhir hayat ya Bu ya, supaya ibu dan semuanya di sini nanti keadaan atau kondisinya jika sudah baik, biar dikirimin lagi tambah baik sama anak cucu keturunannya gitu ya Bu ya. Amin Allahumma amin. Makanya pentingnya kita ngaji zahir wal batin. Lanjut 10-11, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran, dan orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Jadi ketika diperdengarkan apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya Bu ya, peringatan, kabar gembira dan sebagainya, kalau orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, orang yang mengoptimalkan akalnya serta beriman, insya Allah itu pasti apa Bu? Mendapat pelajaran, insya Allah mendapat pelajaran atau senang gitu ngedengerinnya. Apa ya yang diomongin kok misalnya gitu ya Bu, nyambung gitu ya, kok sesuai ya, terus bisa dipahami, bisa dimengerti. Ini dari Al-Quran ya Bu ya, bukan cuma saya, maksudnya dari siapapun yang Ibu dengarkan perkataannya, dari ulama siapapun yang menyampaikan isi-isi Al-Quran gitu nggak Bu? Ya, oh bisa dimengerti ya, bisa dipahami, ternyata nyambung ya. Itu insya Allah akan mendapat pelajaran. Sedangkan bagi orang-orang yang ingkar atau kafir, di sini makna kafir itu luas ya Bu ya. Ketika kita tidak mengutamakan Allah sebagai Tuhan kita, ya itu bisa dibilang kafir juga gitu ya Bu ya. Ya zaman sekarang di KTP agamanya Islam gitu ya Bu ya. Ya. Tapi kalau ditanya misalnya sholat gak pernah gitu ya Bu ya. Terus ibadah yang lainnya, kalau anak muda nih apalagi agamanya Pak Islam, tapi yang pertama dilihat bangun tidur HP gitu ya Bu ya. Iya, itu hati-hati loh. Jadi yang paling diutamakan itu adalah posisi dan kedudukannya Tuhan ya Bu ya, di atas segalanya. Jadi kalau kita lebih mengutamakan ini misalnya daripada itu sebenarnya bisa juga dibilang itu auzubillahi min zalik. Maknanya sangat dalam sekali. Di sini kita pelan-pelan ya Bu ya. Panjang banget ya Bu ya. Tapi maksud kan ya? Ya. Soalnya ini rangkuman dari apa-apa yang sudah kita pelajari sih, dari mulai bersuci monggo dijalankan ya. Yang tentang suci zohir itu berwudu, kemudian zikrullah, mandi taubat, suci batin juga iya, dilanjutkan semuanya. Ingat terus intinya, dan jalankan apa-apa yang sesuai dengan hati nurani masing-masing. Orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Begini, kalau orang-orang yang ketika di dunianya dia terlalu melekat terhadap keduniawian, ketika meninggal kan dia lupa sama Tuhannya Bu ya. Iya, di sini dijelaskan neraka balasannya. Kenapa di sini dibilang di sana tidak mati dan tidak pula hidup?
Maksudnya tidak mati apa? Mereka tetap menerima balasan dari apa yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Tidak hidup apa? Kita sudah mempelajari bahwa kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat, ya Bu ya? Iya, di akhirat tidak mengenal lagi jarak dan waktu, ya Bu ya. Ibu mau apa aja langsung ada, ya Bu ya. Celing celing celing, langsung enak, ya Bu ya. Luar biasa kenikmatannya, ya kan? Iya, itulah hidup yang sesungguhnya atau hidup yang sebenar-benarnya hidup. Jadi bukan di dunia. Makanya di sini dibilang dan tidak pula hidup, karena mereka yang ingkar atau yang kafir itu kan mendapat siksaan, ya Bu ya. Ketika disiksa kan fokus nih, udah nih di neraka aja gitu, di api jahanam gitu kan. Jadi mereka nggak menikmati kehidupan sesungguhnya atau kehidupan akhirat. Makanya mati. Udah. Maaf ya Bu. Ya, udah. Makasih Bu. Ya. Makanya pentingnya kita mengetahui seperti itu, ya Bu ya. Kurang lebih mereka tidak mati dan tidak hidup. Paham maknanya ya? Tidak mati dalam arti mereka tetap mendapatkan balasan dan tidak menikmati kehidupan yang sesungguhnya, karena di dunia hanya persinggahan. Tapi saya juga tidak pernah mengajarkan untuk ya udah akhirat aja, dunia jangan, enggak ya Bu ya. Kita masih manusia. Saya juga paham lah Bu lah, ibu-ibu juga masih butuh ya Bu ya yang namanya dunia. Yang penting kita tetap menjalankan kehidupan kita sebagai seorang manusia tanpa terlalu melekat terhadap keduniawian, ya Bu ya. Karena kalau udah melekat, nanti ketika diambil atau habis masa hidupnya lupa, ya kenapa banyak ruh-ruh yang pada nyangkut, ya Bu ya, pada nyangsang, ya karena itu yang jadi bentuknya aneh-aneh itu, ya karena itu udah pernah dijelasin ya Bu ya. Ya kalau ibu ketemu jangan takut, kasihan malah Bu, saudara-saudara kita didoain, minimal kasih Fatihah atau sholawat. Ketika ibu mendoakan, balik lagi semua doa-doa yang ibu panjatkan untuk siapapun itu, untuk kakek, nenek, semuanya, anak, balik lagi ke pribadi ibu masing-masing. Tidak semua dibalas di dunia, sebagian disimpan untuk kehidupan akhirat. Percaya Bu ya? Ya, percayanya kepada Allah, Al-Qur'anul Karim ya Bu ya. Lanjut. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Alhamdulillah kita semua di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditarik Allah untuk senantiasa menyucikan diri. Ibu-ibu di sini sudah dikasih tahu semuanya cara mensucikan diri, mendekatkan diri, monggo dijalankan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Kemudian dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Nauzubillah min dzalik. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Kenapa kita wajib mengimani kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran? Karena Al-Quran ini merupakan rangkuman ya Bu ya. Ya jadi semuanya itu ada di kitab Al-Quran, termasuk sebelum Nabi, sebelum Rasulullah SAW itu kan juga membawa ajarannya masing-masing ya Bu ya. Nah ketika adanya Al-Quran ini disempurnakan, kita wajib bersyukur karena diizinkan oleh Allah menjadi umat muslim ya Bu ya, dimana kita menjadi agama ini penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Seperti Nabi Musa, kitabnya apa Bu? Taurat ya Bu ya. Kemudian Nabi Daud, Zabur gitu ya. Nabi Isa, Injil dan sebagainya. Nabi Ibrahim itu berupa suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran. Jadi alhamdulillah itu yang patut disyukuri.
Ini terdapat pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Inilah mengapa kita wajib mengimani kitab-kitab terdahulu, sebab isi Al-Quran mencakup isi dari kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana Rasulullah sebagai nabi terakhir, maka kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan ajaran-ajaran sebelumnya ya Bu ya. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebih seperti itu. Ini jam berapa ya? Ya, zikir bentar ya Bu ya. Ya, enggak apa-apa ya. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo hadirkan hati seluruh zahir batin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanallah adada khalqi, subhanallah adada nafsi, subhanallah zat arsy, walhamdulillah mithla dzalik wa la ilaha illallah mithla dzalik. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Khususan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa cahaya dan penerang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati seluruh para anbiya wal mursalin, Adam, Idris, Muhammad, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yusuf, Yusuf, Musahar, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Syahid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ilyas alaihi salam. Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para kekasih-kasih Allah, khususan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bona. Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh guru-guru kami, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Saleh, Syekh Sa'di Al-Badwi Al-Maliki Al-Hasani, Ustaz Mansur Ahmad bin Aningrat Kiai Haji Ini Mas bin Kiai Haji Mansur, Ustaz Ali Prayogi, dan seluruh guru-guru kami di seluruh Indonesia yang Allah lebih mengetahui siapa beliau. Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh leluhur-leluhur kami, khususkan yang ada di desa tercinta ini, monggo disebutkan Ibu, khususan semua ila arwahi almarhum. Seluruh keluarga besar Majelis Al-Hidayah tercinta, sahabat, kerabat, keluarga, semua khususan pendahulu-pendahulu kami. Semoga diterangkan kuburnya, dimudahkan hisabnya kelak, diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran bagi kami, anak cucu keturunannya yang masih hidup, insya Allah biiznillah pada waktunya masing-masing dapat menyusul husnul khawatimah. Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Untuk guru kami tercinta, khususan almarhumah Ibu Supiah, Ibu binti Cokro Dikoro ya. Khususan Sumaila Rohim, Ibu Supiah binti Cokro Dikoro, dan almarhum Pak Kiai Abdul Aziz bin Sanur. Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk seluruh makhluk di seluruh alam semesta raya ini, baik itu manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, makhluk apapun itu, yang hakikatnya semua dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai alam malakut, jabarut, jabariyah, wahdat, wahidiyat, ilahiyat. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Untuk diri pribadi Ibu, monggo disebutkan khususan summa ila nafsi binti. Kami mohon kepadamu ya Allah, dikuatkan iman Islamnya, tauhidnya, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi, dicintai, dikasihi, bersama Allah dan Rasulnya dalam keadaan apapun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta waktunya 15 menit ya Bu ya, zikir kita ya Bu ya. Diniatkan membersihkan seluruh zahir wal batin diri kita pribadi, dan jika terdapat keberkahan atau pahala di sisi Allah, kita hadiahkan untuk leluhur-leluhur kita tercinta, dan keberkahan bagi anak cucu keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Afdal zikir La ilaha illallah, 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 La ilaha
illallah, 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah,
Allah 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semua di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai ya Bu ya. Pesan saya di sini terutama dijalankan semuanya apa-apa yang sudah diberitahukan ya Bu ya, sesuai dengan hati nurani masing-masing. Niatnya wajib lillahi ta'ala karena Allah. Kembalikan sekali lagi semuanya, ingat Allah ya Bu ya, supaya kita senantiasa dilindungi, dijaga dari semua apapun itu ya Bu ya, termasuk bencana alam dan sebagainya gitu ya Bu ya. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat kan nggak apa-apa sekali apa aja Bu terserah ya. Monggo itu juga atore mau saran-saran itu dulu begitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Anda sudah mengisi. Mudah-mudahan materi itu semuanya bisa dimanfaatkan ya. Kalau demikian antara yang berkaitan dengan pangstop sadaripun kawula tutup. Kawula selaku pengacara Mbak Billy wonten kesalahan dari salah patah. Khususipun kula pribadi ngapunten ingkang kathah menawi Ibu sedaya nggih. Monggo kita tutup kanthi wacan hamdalah sesarengan monggo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.